1. Rangkaian Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda dengan jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda serta Inggris sebagai penengah. Tokoh-tokoh dalam perundingan itu adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christison dari Inggris, seorang diplomat senior serta mantan duta besar Inggris di Uni Soviet, yang kemudian diangkat sebagai duta istimewa Inggris untuk Indonesia. Wakil dari Belanda adalah Dr. H. J. van Mook. Indonesia diwakili Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir. Pada minggu-minggu terakhir Oktober 1945, berbagai insiden dan konfrontasi dengan semakin banyaknya tentara Nica yang datang ke Indonesia. Konfrontasi itu menyebabkan pihak sekutu ingin segera mengakhiri tugasnya di Indonesia, terlebih ketika aksi-aksi kekerasan terjadi di kota besar di Indonesia, terutama pertempuran sengit di Surabaya. Pihak sekutu ingin segera meninggalkan Indonesia, tetapi tidak mungkin melepaskan tanggung jawab internasionalnya. Untuk itulah salah satu jalannya untuk menyelesaikan itu dengan melakukan perundingan. A. Perundingan awal di Jakarta. B. Perundingan Hoge-Veluwe. C. Pelaksanaan perundingan Linggarjati. Setelah persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan Republik Indonesia, misalnya dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afghanistan, Birma, Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian Linggarjati itu mengandung prinsip-prinsip pokok yang harus disetujui oleh kedua belah pihak melalui serangkaian perundingan lanjutan. Ketentuan dalam pasal 2, misalnya, menentukan bahwa Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai pengganti Hindia Belanda. D. Konferensi Malino. Penyelenggaraan konferensi ini bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserah terimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. 2. Agresi Militer 1. Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang isinya antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan pemerintahan federal sementara atau pemerintahan darurat secara bersama. B. Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. C. Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. D. Pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama. Pembentukan pasukan gabungan ini termasuk juga di wilayah negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak, Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah Republik Indonesia pada saat genjatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah Republik Indonesia lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut. 3. Peran Komisi 3 Negara Masalah Indonesia Belanda telah dibawa dalam sidang-sidang PBB. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Indonesia telah menjadi perhatian bangsa-bangsa dunia. Kekuatan Indonesia di forum internasional pun semakin kuat dengan kecakapan para diplomator Indonesia yang meyakinkan negara-negara lain bahwa kedaulatan Indonesia sudah sepantasnya dimiliki bangsa Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia adalah bukti bahwa kemerdekaan merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia. PBB sebagai organisasi internasional berperan aktif menyelesaikan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda. Atas usul Amerika Serikat, DKPBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN
yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan Perjanjian Renville, serangan Belanda pada agresi militer II. Dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil DKPBB di Indonesia. KTN membuat laporan yang disampaikan kepada DKPBB bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran. Hal ini telah menempatkan Indonesia lebih banyak didukung negara-negara lain. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas gelagah kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook. Latar belakang. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jenderal Van Mook dari Belanda memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa dengan keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui kedua belah pihak. Pada 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan Garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. 5. Agresi militer II dan penangkapan pimpinan negara. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Japruddin Prawira Negara. Pada hari pertama agresi militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukan di pangkalan udara Maguwo dan dari sana menuju ke ibu kota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang singkat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara KTN sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Serangan Maguwo. Tanggal 18 Desember 1948, pukul 23.30, siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Biel, akan menyampaikan pidato yang penting. Pada hari tanggal 19 Desember 1948, WTM, Biel berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pengeboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah lain di Jawa, antara lain Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam ini. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 8.00. 6. Peran PDRI. Penjaga eksistensi RI. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. PDRI adalah penyelenggara pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Pada saat terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Soekarno memberi mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Presiden Soekarno juga mengirimkan mandat serupa kepada
Mr. Maramis dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di New Delhi. Syafruddin berhasil mendeklarasi berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia ini dilakukan di Kabupaten 50 Kota pada tanggal 19 Desember 1948. A. Pembentukan PDRI. Sejumlah tokoh Republik yang berada di Sumatera Barat ada 22 Desember 1900 mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara, Mr. T.M. Hasan, Mr. Sultan Muhammad Rashid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir Indra Cahya, Ir Mananti Sitompul, Mariano Danubroto, Direktur BNI MRA Karim Rusri Rahim, dan MR Latif. Rapat tersebut memutuskan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan susunan sebagai berikut. Pertama, Mr. Syafruddin Prawira Negara. Jabatan: Ketua, merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Penerangan. 2. Mr. T.M. Hasan. Jabatan: Wakil Ketua, merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. 3. Ir S.M. Rashid. Menteri Keamanan, merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, dan Pemuda. 4. Mr. Lukman Hakim. Menteri Keuangan, merangkap Menteri Kehakiman. 5. Ir Sitompul. Menteri Pekerjaan Umum, merangkap Menteri Kesehatan. 6. Mariono Danubroto, Sekretaris PDRI. 7. Jenderal Sudirman, Panglima Besar. 8. Kolonel A.H. Nasution, jabatan Panglima Tentara Teritorial Jawa. Peranan PDRI. PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintah RI. Peranan PDRI antara lain sebagai berikut. 1. PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat. 2. PDRI berperan sebagai kunci dalam mata rantai komunikasi dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di daerah tengah pada tanggal 23 Januari 1948. 3. PDRI berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI dari India di informasi keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI disebarluaskan ke berbagai penjuru. 4. Dengan adanya PDRI, terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya, sehingga menempatkan posisi Indonesia sebagai menguntungkan. C. United Nations Commissaries for Indonesia. Untuk mempercepat penyelesaian konflik, DKPBB pada tanggal 28 Januari 1949 membentuk UNCI, United Nations Commissions for Indonesia, sebagai pengganti KTN. Tugas UNCI adalah membantu melancarkan perundingan Indonesia-Belanda pasca agresi militer 2, mengurus pengembalian pemerintah RI, dan berhak membantu dengan menyampaikan usul-usul guna menyelesaikan konflik di Indonesia-Belanda. Anggota UNCI adalah Thomas Critchley, Harry Mans, dan Horace Merle Cochrane. UNCI memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas. UNCI memiliki tugas dan kekuasaan sebagai berikut. 1. Memberi rekomendasi kepada DKPBB dan pihak-pihak yang bersengketa Indonesia dan Belanda. 2. Membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DKPBB. 3. Mengajukan saran kepada DKPBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara aman dan tentram. 4. Membantu memulihkan kekuasaan pemerintah RI dengan segera. 5. Mengajukan rekomendasi
kepada DKPBB mengenai bantuan yang dapat diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada RI. 6. Memberikan saran tentang pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap perlu demi ketentraman rakyat. 7. Mengawasi pemilihan umum bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan. Peran UNSI di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bulan Maret 1949 mengundang delegasi Indonesia dan Belanda untuk memulai pembicaraan. 2. Pada 17 April 1949, UNSI mengadakan sidang pendahuluan yang diketuai oleh Merle Cochran, wakil dari Amerika Serikat. 3. Berhasil membawa Indonesia Belanda ke dalam perundingan Roem-Royen. 4. Pada 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949, UNSI mengawasi perundingan Konferensi Meja Bundar KMB. 7. Tetap memimpin gerilya. Serangan militer kedua, pasukan tentara Belanda melakukan penyerangan tersebut pada wilayah Nusantara tanggal 19 Desember 1948. Tujuannya adalah menguasai Nusantara kembali dengan cara keseluruhan. Sementara di sisi lain, masyarakat Indonesia tidak siaga dikarenakan serangan yang begitu mendadak. Oleh karena itu, pasukan Indonesia wajib mencari tutorial lain untuk menghadapi serangan pasukan Belanda, yaitu dengan taktik perang gerilya, dengan panglima besar yaitu Sudirman sebagai pemimpinnya. Apa itu gerilya? Gerilya adalah teknik mengepung dengan cara tak terlihat, invisible. Perang gerilya bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pertama, menghindari perang terbuka. Yang kedua, menghantam musuh dengan cara tiba-tiba. Yang ketiga, menghilang di tengah lebatnya hutan alias kegelapan malam. Yang keempat, menyamar sebagai rakyat biasa. Itu adalah ciri-ciri perang gerilya bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman memberikan pegangan dan kekuatan batin kepada rakyat dan prajurit yang berjuang untuk kelangsungan hidup negaranya. Dalam waktu 1 bulan, pasukan TNI telah berhasil melakukan konsolidasi dan mulai memberikan pukulan secara teratur kepada musuh. Seluruh Pulau Jawa dan Sumatera menjadi satu daerah gerilya yang menyeluruh. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan. Kegagalan Belanda di medan tempur dan tekanan Amerika Serikat yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. 8. Peranan serangan umum 1 Maret 1949 untuk menunjukkan eksistensi TNI. Serangan umum yang dilaksanakan terhadap kota-kota yang diduduki Belanda mulai dilaksanakan oleh pasukan TNI. Serangan yang paling terkenal adalah serangan umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta di bawah pimpinan Komandan Brigade 10 Letnan Kolonel Soeharto. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII menolak kerjasama dari Belanda. Pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Keberhasilan serangan umum ini kemudian disebarluaskan melalui RRI gerilya yang ada di Gunung Kidul, lalu disebarluaskan ke luar negeri. 9. Persetujuan Roem-Royen. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan Roem-Royen. Isi persetujuan Roem-Royen antara lain sebagai berikut. A. Pihak Indonesia bersedia mengeluarkan pemerintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. RI juga akan ikut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat tanpa syarat. B. Pihak Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan.
B. Pihak Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948. Bagian ke-10, Yogya kembali. Kota Yogya pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia selama 2 tahun. Keamanan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pada saat itu terancam. Bahkan Belanda bisa menduduki Jakarta pada tanggal 29 September tahun 1945. Kota Yogyakarta resmi menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Pada tanggal 19 September tahun 1948, Belanda merencanakan agresinya yang kedua dengan menggempur ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Dalam peristiwa ini, pemimpin Republik Indonesia ditawan dan Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, didirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disebut juga dengan PDRI di Bukit Tinggi. PDRI adalah Pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember tahun 1948 sampai 13 Juli tahun 1949, dipimpin oleh Syarudin Prawinegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Pada tanggal 23 Desember tahun 1948, PDRI bersedia memerintahkan penghentian tembak-menembak dan memasuki meja perundingan. Pada tanggal 28 Januari tahun 1949, Belanda tidak mengindahkan resolusi DKPBB tentang penghentian tembak-menembak karena yakin Republik Indonesia hanya tinggal nama saja. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949, TNI melakukan serangan besar-besaran terhadap Belanda di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berlangsung selama 6 jam. Pasukan Belanda dapat ditarik dari Yogyakarta. Pada tanggal 7 Mei tahun 1949 diadakan Persatuan Reom-Royen oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Moh Reom dengan Ketua Delegasi Belanda Dr. Van Rooyen. Salah satu pernyataan dari Dr. Van Rooyen dalam persetujuan ini adalah Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Pada tanggal 29 Juni tahun 1949, ditariknya tentara berkependudukan Belanda dari ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juli tahun 1949, setelah kota Yogyakarta dikuasai penuh oleh TNI, barulah para pemimpin Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 10 Juli tahun 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman baru masuk ke Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan nama Peristiwa Yogyakarta Kembali. Bagian ke-11, Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia merupakan salah satu bentuk perundingan Indonesia-Belanda sebagai bentuk perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum KMB berlangsung, dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara-negara bagian BFO, terutama berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Tujuan Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia bertujuan untuk menyatukan pendapat antara Republik Indonesia dan BFO dalam rangka menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi dilaksanakan 2 tahap. Konferensi Inter-Indonesia 1 dan 2. Konferensi Inter-Indonesia ini penting untuk menciptakan kesamaan pandangan menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi diadakan setelah para pemimpin Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia 1 di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli tahun 1949. Konferensi Inter-Indonesia 1 dipimpin Muhammad Hatta. Konferensi Inter 2 diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus tahun 1949.
Konferensi Inter-Indonesia II dipimpin oleh Sultan Hamid, Ketua BFO. Pembicaraan dalam Konferensi Inter-Indonesia hampir semuanya difokuskan pada masalah pembentukan RIS, antara lain 1. Masalah tata susunan dan hak pemerintah RIS. 2. Kerjasama antara RIS dan Belanda dalam Perserikatan Uni. Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta tanggal 19 sampai 22 Juli tahun 1949. Dalam konferensi tahap pertama telah disepakati bahwa 1. Negara Indonesia Serikat akan diberi nama Republik Indonesia Serikat. 2. Merah putih adalah bendera kebangsaan. 3. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. 4. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. 5. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Hasil konferensi Inter-Indonesia ternyata adalah konfirmasi konsensus nasional yang sejak 17 Agustus tahun 1945 direalisasikan dalam perjuangan bangsa. Konferensi Inter-Indonesia di Jakarta tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus tahun 1949. Konferensi Inter-Indonesia tahap kedua bertempat di Gedung Pejambon, Jakarta. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah bahwa BFO menyokong tuntutan Republik Indonesia atas penyerahan kedaulatan tahap ikatan-ikatan politik ataupun ekonomi. Di bidang militer atau pertahanan, konferensi memutuskan antara lain 1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disebut juga dengan APRIS adalah Angkatan Perang Nasional. 2. TNI akan menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL dan kesatuan-kesatuan tentara Belanda lain dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut. 3. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS. Negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri. Bagian 12. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan sebagai kelanjutan dan realisasi dari kesepakatan Roem-Royen. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 di Der Zaal, Den Haag, dan dihadiri oleh delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin J.H. van Maarseveen, perwakilan UNCI diketuai oleh Charles Lee. Pada konferensi ini dibentuk 3 komisi, yaitu Komisi Keuangan, Komisi Militer, dan Komisi Ketatanegaraan. Permasalahan yang paling alot dalam pembicaraan di KMB adalah mengenai Irian Barat dan utang perang pemerintah Belanda. Belanda menuntut Indonesia untuk melunasi utang-utang Belanda yang digunakan Belanda selama perang dari tahun 1942 sampai dengan menyerah kedaulatan tahun 1949. Sementara itu, pada pembicaraan di Komisi Militer tidak ada pertentangan, berarti pemerintahan Belanda dan Indonesia sepakat bahwa inti dari Angkatan Perang RIS adalah TNI. Dan setelah menyerahkan kedaulatan KNIL akan dilebur dalam TNI. KMB akhirnya mencapai beberapa, yaitu sebagai berikut. 1. Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya tanpa syarat kepada RIS. 2. RIS berdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara federal. 3. Penyerahan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember tahun 1949. 4. Masalah Irian Barat dan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan.
Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia Belanda. 6. Pasukan Belanda ditarik mundur dari Indonesia dan KNIL dibubarkan. 7. RIS harus membayar semua hutang yang digunakan untuk biaya perang Belanda sejak tahun 1942. Pembentukan Republik Indonesia Serikat. Isi KMB diterima oleh KNIP melalui sidangnya pada tanggal 6 Desember 1949. Tanggal 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah RI, pemerintah negara-negara bagian, dan daerah untuk membahas konstitusi RIS. Pertemuan ini menyetujui naskah Undang-Undang Dasar yang akan menjadi konstitusi RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Secara resmi, Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS tanggal 17 Agustus 1949. Bertempat di Bangsal Siti Hinggil Keraton Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Atmaja dan Dr. Andes Mohatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Tanggal 20 Desember 1949, Kabinet Mohatta dilantik. Dengan demikian, terbentuk pemerintahan RIS. Tanggal 27 Desember 1949, Mr. Asad dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden RI, sekaligus dilakukan acara serah terima jabatan dari Soekarno kepada Mr. Asad. Langkah ini diambil untuk mempertahankan kelangsungan negara RI. Apabila sewaktu-waktu RIS bubar, maka RI akan tetap bertahan karena memiliki kepala negara. Pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohatta, sedangkan pihak Belanda, Hadirati Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan, Sasse, bersama-sama menandatangani akte penyerahan kedaulatan di Ruang Tahta Amsterdam. Di Indonesia, dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda AHS Lovink. Indonesia kemudian mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama datang dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, yaitu Mesir, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, Afghanistan, India, dan lain-lain. Untuk perkataan penyerahan kedaulatan itu oleh pihak Indonesia diartikan sebagai pengakuan kedaulatan. Walaupun pihak Belanda tidak menyetujui dengan perkataan tersebut, namun keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap terhitung sejak proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Kembali ke negara kesatuan. Sejumlah 15 negara bagian atau daerah yang merupakan ciptaan Belanda terasa berbau kolonial, sehingga belum merdeka sepenuhnya. Negara-negara bagian ciptaan Belanda adalah sebagai berikut. Negara Indonesia Timur atau NIT merupakan negara bagian pertama ciptaan Belanda yang terbentuk pada tahun 1946. Negara Sumatera Timur terbentuk pada 25 Desember 1947 dan diresmikan pada tanggal 16 Februari 1948. Negara Sumatera Selatan terbentuk atas persetujuan Van Mook pada tanggal 30 Agustus 1948. Daerahnya meliputi Palembang dan sekitarnya. Presidennya adalah Abdul Malik. Negara Pasundan atau Jawa Barat. Negara Jawa Timur terbentuk pada tanggal 26 November 1948 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda. Negara Madura terbentuk melalui suatu plebisit yang disarankan oleh Van Mook pada tanggal 21 Januari 1948. Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Setelah itu diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS termasuk dari Sumatera Timur,
dan NIT melalui konferensi itu akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Isi pentingnya adalah kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RI yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan penyempurnaan konstitusi RIS dengan memasukkan bagian-bagian penting dari Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Untuk ini, diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun rencana Undang-Undang Negara Kesatuan. Panitia bersama juga ditugaskan untuk melaksanakan isi Piagam Persetujuan 19 Mei 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang sementara. Kemudian, tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan rancangan undang-undang sementara KNIP menjadi undang-undang yang terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Pada tanggal 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan parlemen atau DPR dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan isi Piagam Persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan RI. Soekarno kembali sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden RI.